Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendra Prasasti dengan NPM 112111395 kelas A pada Prodi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemeliharaan karyawan pada manajemen sumber daya manusia. Selalu terpanjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya saya dapat menyelesaikan tugas evaluasi semester ini pada semester pendek ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Rizka Dwi Marcelina SMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini. Pemeliharaan karyawan perusahaan. Menurut Edwin B. Ripo, the maintenance function of personnel is concerned primarily with preserving the physical, mental, and emotional condition of employees. Fungsi pemeliharaan karyawan adalah menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Hal ini karena karyawan itu merupakan ujung tombak dari sebuah usaha di perusahaan tersebut. SDM itu adalah orang-orang yang membuat perusahaan tersebut menjadi besar ataupun tidak. Karena karyawan adalah aset utama perusahaan untuk perusahaan atau organisasi yang berperan aktif dalam menentukan pencapaian dari perusahaan atau organisasi tersebut. Karyawan itu aset bagi perusahaan karena karyawan itu adalah ujung tombak dari perusahaan. Apakah perusahaan itu akan maju atau tidak, itu bagaimana dari si karyawannya tersebut. Tujuan pemeliharaan ini ada beberapa poin, ada 7, yaitu salah satunya itu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dengan produktivitas kerja karyawan yang meningkat, maka meningkat juga capaian target dari perusahaan tersebut. Meningkatkan kedisiplinan kerja. Dengan meningkatnya kedisiplinan kerja, maka produktivitas itu otomatis akan naik, dan beberapa hal yang seharusnya tidak tertata dengan baik akan menjadi lebih tertata dengan baik. Contoh, dengan kedisiplinan, karyawan itu akan lebih sering tidak absen atau absennya kurang. Jadi kehadiran di sebuah perusahaan itu akan lebih tinggi, dan dari segi produktivitas kerja karyawan tersebut akan meningkatkan loyalitas karyawan. Meningkatkan loyalitas karyawan membuat sebuah perusahaan itu tidak rugi. Kenapa? Karena dengan loyalitas karyawan yang tinggi, maka tingkat turnover pada perusahaan tersebut akan semakin rendah. Hal ini dapat membantu bagian personalia untuk tidak terlalu banyak melakukan rekrutmen atau pencarian tenaga kerja baru. Hal ini dapat menghemat juga dari sisi anggaran perusahaan. Lalu memberikan keamanan dan kesejahteraan karyawan. Tujuan memberikan keamanan dan kesehatan karyawan merupakan bentuk pemeliharaan, di mana kan si karyawan tadi itu adalah ujung tombak. Kalau dia demotivate dalam bekerja, bila mana dia juga sakit, itu akan memberikan dampak bagi perusahaan pada produktivitas kerjanya, yang mengakibatkan target dari atau capaian yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut jadi turun. Lalu memberikan kesejahteraan yang layak bagi karyawan dan keluarganya. Tujuan pemeliharaan ini bertujuan untuk selain memberikan kenyamanan, juga memberikan kepastian, sekaligus memberikan motivasi bagi karyawan untuk
semakin giat bekerja agar produktivitasnya naik dan capaian target dari perusahaan itu pun akan karena bagaimanapun karyawan itu kerja dalam satu perusahaan pasti untuk keluarganya, menjaga kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Hal ini berkaitan dengan kedisiplinan kerja dan juga keamanan dan kesehatan karyawan. Kenapa dan mental? Karena fisik dan mental ini saling berhubungan. Mentalnya drop, dia demotivate dalam bekerja dan lainnya, itu akan mempengaruhi banyak hal, dan pengaruh-pengaruh tersebut akan membuat kondisi fisiknya pun ikut melemah, dan itu pun akan mempengaruhi sikap si karyawan tersebut, maka akan mempengaruhi juga terhadap kedisiplinan, terhadap loyalitas. Nah, itu yang harus dijaga oleh perusahaan. Mengurangi konflik internal dan eksternal. Tujuan pemeliharaan ini untuk mengurangi konflik internal dan eksternal seperti apa? Seperti gini, kalau misal konflik yang terjadi pada internal itu ada dalam sebuah lain-lain. Lalu secara eksternal itu mungkin antara kelompok dengan kelompok atau di luar dari sekitar. Hal ini tuh bisa berpengaruh keluar dari perusahaan tersebut terhadap banyak konten atau sebagainya. Inilah sebuah saran dari perusahaan tersebut terhadap konsumen mereka gitu. Asas pemeliharaan ini ada 5 poin. Butuh dan kelainan legal, asas masalah untuk asas karyawan karena langsung dengan dari dan caraan yang bisa meningkatkan prestasi dan loyalitas dalam pencapaian tujuan besar. Ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan efisien baik bagi karyawan. Asas dan efisiensi saling berkaitan. Kenapa? Manfaat karyawan dan perusahaan. Asas ini terbentuk dengan konsep saling berikan sama dengan dia memberikan manfaat perusahaan mendapatkan profit yang lebih tinggi. Lalu dengan membuka kasih kerja karyawan itu buat efisien, tujuannya agar efisien itu lebih setelah banyak over pada kebutuhan dan kepuasan menjadi indikator penting dalam kawan. Ini bertujuan memelihara keamanan dalam kebutuhan dan kepuasan ini karena
balik lagi, karyawan itu bekerja untuk keluarganya, bekerja untuk mendapatkan pasti karyawan pun butuh dengan adanya SDM ini harus berdasarkan kepuasan dan kebutuhan. Mereka puas, otomatis kebutuhan mereka tuh harus tercapai, harus diberikan secara layak. Malah dalam perusahaan. Proses keadilan dan kelayakan. Hak-hak karyawan secara layak dan baik merupakan asas keadilan yang harus dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat menciptakan kondisi karyawan yang tercipta dan kerja baik serta kerja dalam asas hak keadilan dan seperti karyawan itu dia punya prestasi nih, dia udah melebihi, tidak harus diberikan sesuatu apa dalam bentuk penghargaan, salary, dalam bentuk lainnya, secara adil. Misal kalau karyawan ya lembur aja, dia harus dipenuhi gitu. 9 jam dia lembur itu karena itu di luar dari perjanjian dari kantor, ada gaji lembur gitu, dan gaji lemburnya pun harus lain. Itu pun juga dengan yang tunjangan terhadap karyawan melakukan kerja dia dalam berbagai aspek, pemenuhan dalam pemenuhannya tuh dalam karyawan itu karena dia memang harus menempuh jauh melakukan suatu pekerjaan, maka kita mau fasilitas kendaraan, peraturan legal supaya melakukan dalam pemenuhan hak berdasarkan undang-undang, Kepres atau keputusan dalam dari dan intervensi baik dari pemerintah bawahnya sendiri. Aspek ini perusahaan peraturan yang memang sudah disepakati oleh karyawan maupun perusahaan tersebut. Jadi saling tuding, saling menyatakan saya dapat pekerjaan kenapa saya ini dan sebagainya. Nah, itu menghindari intervensi dari karyawannya sendiri. Nah, kalau untuk dari pemerintah mungkin dari karyawan itu ada yang tindak oleh pemerintah, maka usaha dari perusahaan tersebut bisa digugat atau sebagainya dari hal tersebut. Perusahaan dalam pemeliharaan karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai dengan perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan itu tidak bisa membayar karyawan sebagaimana mestinya, beban kerjanya kalau memang tidak bisa membayar layak atas apa yang dimiliki dari karyawan tersebut gitu, kemampuan baik secara kemampuan dan lainnya, ya bayarlah gitu, atau misalkan gitu. Jika perusahaan memang memiliki penting dilakukan karena dia karyawan ini
mengurangi turnover dan maupun dari segi waktu pegawai ini agar bisa pada posisinya. Berikutnya ada metode karyawan. Metode pemeliharaan yang tepat sesuai dengan prioritas dalam proses yang diharapkan terciptanya kerja secara efektif dan mengacu pada pemeliharaan keamanan, kesehatan, metode pemeliharaan ini metode tersebut mendapat produktif dan perusahaan itu tidak yang lain BEM yang dipakai itu tidak sesuai atau kurang gitu. Hal ini ya metode-metode pemeliharaan ini bisa pendekatannya dan lain sebagainya. Ada komunikasi, insentif, kesejahteraan, keselamatan kerja, dan hubungan. Itu poin terakhir ini tidak akan saya jelaskan terbatas ya poin yang tidak memang akan hubungan dengan ini. Kita mulai dari active leadership, communication efektif, berarti komunikasi yang efektif. Kata Henry Clay Green, Lawrence Brennan, manajemen is communication atau manajemen adalah metode Joseph dan Rami ada konsep John Window. Nah mungkin kali ya saya harus dari komunikasi. Nah ini pemimpinan berhubungan dengan kerjasama teamwork, komunikasi. Nah ini komunikasi ini pemimpin itu bisa dilihat karena dia memang komunikasinya baik sama karyawan-karyawan di bawahnya. Jadi karyawan itu nggak masalah harus banyak, nggak selesai komunikasi membangun bonding antar atasan dan bawahan dan komunikasi harus efektif, itu harus berjalan bagian karena kalau komunikasi itu nah ini hal-hal sering sekali terjadi di lapangan dalam dunia. Nah untuk itu dari metode pemeliharaan menggunakan mereka itu apa ya namanya, ada kepuasan sendiri. Oh ternyata pemimpin orang itu bawakan ada bekas ini bahan jauh Johar oleh Joseph Lutt dan Harry Ingram yang merupakan konsep pengembangan
keteraturan bawahan untuk menghasilkan keterbukaan dan kepercayaan antar dalam memahami proses pokok yang terlibat. Hanya dan model perusahaan, gendeng aling-aling dan kenal. Indikatornya mungkin ke kanan, sedikit umpan balik. Arahnya semakin ke bawah, lebih banyak umpan balik. Yang ada di luar itu ada di kenal orang lain itu penjelasan cara itu langgar pasti yang dilakukan dan diketahui orang. Jadi kalau itu apa ya, simultan itu dia tuh lebih kayak dirapatkan, jujur, lalu berikan feedback terkait pendapat komunikasinya darah dua arah dan terbuka. Hal ini tuh ya pendekatan yang lebih dan untuk membangun yang lebih baik lagi. Orang informasi yang diketahui itu berarti lebih ke tujuannya untuk melatih kepekaan. Kalau yang tadi kan bentuknya tuh yang jujur tuh ya kita harus kasih pasti dulu gitu. Namanya kita tuh memberikan informasi gitu. Informasi kalau noda buta ini apa ya, garis besarnya tuh kembali menjujur tentang tadi seseorang lebih tinggi. Kalau mau di belakang lah, karena kalau ada yang pasti harus bicarakan, ada informasi yang harus disampaikan pada orang gimana tahu, oh ternyata orang lain tuh langsung direct gitu, umpan baliknya juga lebih sedikit. Ini lu ada dia ngaling-ngaling segolong informasi yang hanya dan boleh diketahui orang lain. Nah, informasi ini rahasia perusahaan menyangkut beban jadi pikiran dari terus beban ini tidak kan ke karyawan biasa bawahnya ya berkepentingan di situ. Kadang kita tidak hanya beberapa orang aja gitu ya.
hal ini agar menjaga itu. Kenapa ya? Karena tugas manajemen keep biar yang terus dan lain. Kalau karyawan kurang lebih menjadi seperti itu. Kita tidak maupun orang lain. Jadi informasi ini tidak diketahui. Apa ya? Menunjukkan tidak disadari atau dasar apa ya, yang informasi itu yang apa ya namanya, tidak tergali lah, sangat inform apa seorangnya, mana perusahaan pun juga tidak menyadari. Kurang lebih lalu yang ada insentif adalah perangsang yang diberikan kepada karyawan agar orang memotivasi, agar semakin produktivitasnya. Ini nih, insentif itu akan pasti diberikan kepada orang yang memang memiliki jasa atau memiliki sesuatu andil terhadap perusahaan yang ada insentif. Ya istilahnya apa ya? Makan insentif karyawan yang memang punya prestasi tersebut pun apa ya? Apa namanya? Ada yang tidak diberikan kepada karyawannya atau bagaimana. Nah ini tuh nanti kan kayak namanya tuh akan menimbulkan motivasi kerja. Nah itu insentif ini perlu sekali untuk memotivasi kerja, meningkatkan karyawan perusahaan tersebut. Menurut R. Terry that which tendency to action. Insentif secara harfiah berarti sesuatu yang merangsang atau mempunyai kecenderungan merangsang minat kerja. Jadi apa ya? Balik lagi ke yang soal karyawan itu kerja tuh buat keluarganya, kerja tuh buat untuk memenuhi hidupnya. Jadi kalau realistis, mereka nggak akan bekerja kalau misalkan nggak ada timbal balik, nggak ada insentif gitu. Insentif di sini ada jenis-jenisnya. Itu ada insentif positif dan negatif. Nah, insentif positif itu apa? Insentif positif adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non material kepada karyawan yang berprestasi atau yang prestasi kerjanya. Jadi itu dia dikasih gift, kasih reward, tambahan atau sebagainya gitu. Nah itu membuat kan positif, jadi membuat vibe positif juga bagi karyawan dan perusahaan tersebut. Nah, insentif negatif apa nih? Insentif negatif adalah daya perangsang dengan memberikan hukuman pada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah standar. Nah, kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi itu dia prestasi kerjanya di atas, ini di bawah standar. Nah, ini diberikan dalam bentuk hukuman. Kenapa? Misal gini, peraturan perusahaan itu sudah menetapkan kehadiran karyawan itu minimal berapa persen. Kalau misalkan dia kehadirannya di bawah berapa persen, atau misalkan dia kinerja dan
produktivitasnya tidak baik, gitu, maka akan ada teguran sesuai dengan ketentuan. Hal ini membuat si karyawan-karyawan ini akan terpacu dan mulai tergerak di perusahaan tersebut karena adanya hukuman. Oke, setelah itu ada bentuk-bentuk insentif non material, material dan sosial. Nah, kan disebutkan material dan non material itu apa? Non material itu adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan untuk dalam bentuk penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya. Misal dia dikasih sertifikat, dia dikasih piagam gitu. Atau misalkan dia diberikan untuk melanjutkan secara non materi. Misalkan ikut pelatihan ini dalam bentuk pengembangan gitu. Nah, tapi pengembangan ini adalah untuk si karyawan tersebut meningkat gitu. Kan jadi pasti juga gitu, karyawan kan nggak mungkin terus mau di bawah, pasti terus naik ke atas. Nah, secara material bentuknya uang, segala sesuatu bentuk gitu. Cara itu baik itu uangnya secara tidak langsung, ya misalkan uang uang yang bisa dibelanjakan misalkan uang itu harus dibeli sembako, misalkan sembako dari koperasi mereka, koperasi perusahaan tersebut sudah termasuk barang maupun uang maupun yang nantinya akan jadi barang berpengaruh terhadap ekonomi mereka, itu masuk dalam material. Lalu ada insentif sosial. Itu adalah daya perangsang yang diberikan karyawan berdasarkan berupa fasilitas untuk mengembangkan kemampuan. Itu kan dia kan dalam bentuk material itu bisa kayak gitu. Dalam bentuk penghargaan ini. Nah, secara sosial ini yang sama kayak tadi gitu, dia spesifik kayak untuk maju pendidikan, memang promosi kan kesempatan untuk dalam cara non formal di perusahaan itu akan misalkan kayak bentuk supaya semua karyawan itu adaptasi dengan pekerjaan yang dilakukan di. Nah, kalau ini lebih ke promosi secara direct gitu. Jadi promosi itu tuh bikin karyawan itu memang pasti naik pasti cara pendidikan naik, otomatis golongan naik, salary naik gitu. Kalau haji ya mungkin keimanan naik gitu kan. Jadi insentif sosial itu status sosial dari seseorang, bukan yang non material sih bagian dari piagam atau plat. Bahkan akhirnya tuh hanya dan saja gitu. Atau misalkan ya ucapan terima kasih lah gitu. Secara sosial ada diri, tidak ada yang berubah. Hanya dari semua ini ada beberapa yang terkait program kesejahteraan, terus tentang P3K itu kalau mungkin K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Ada hubungan yang Pancasila yang tuh
eh, dan, dan lain-lain itu akan dibahas lebih detail di kesejahteraan. Keselamatan kerja itu nanti akan berhubungan dengan bagaimana jaga standar keselamatan terhadap suatu pekerjaan. Perusahaan itu akan menyediakan dalam bentuk bila mana tersebut ternyata sudah bukan SOP dan di lapangan terjadi musibah. Secara garis besar pemeliharaan atau maintenance ini tuh akan berguna bagi karyawannya dalam manfaatnya tuh dalam yang lebih luas. Jadi mungkin dari segi kesejahteraan gitu kan, karena ini akan membuat motivasi. Akhirnya si turnover dari karyawan tersebut akan dan pengembangan ya kalau yang untuk status sosial gitu. Jadi kalau misalkan memang ingin naik gitu, dari sosialnya naik, pemeliharaan ini wajib dilakukan oleh perusahaan karena jaga loyalitas karyawan tersebut. Perusahaan itu kan karyawan yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Ya itu tadi mungkin faktor waktu itu bukan sebuah perusahaan mengembangkan, mereka membutuhkan karyawan yang jago atau misalkan pengabdiannya mungkin prioritaskan dari karyawan yang punya pengabdian prioritasnya tidak lebih baik ataupun tidak lebih mahir daripada karyawan baru yang jadi sebenarnya kita pemeliharaan ini untuk menjaga kelangsungan ekosistem pada perusahaan tersebut hingga perusahaan tersebut lebih optimal, lebih efisien, dan capaian tahunnya tuh tidak turun malah naik terus. Mungkin sekian ya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang dari penjelasan saya atau ada yang salah kan. Belajar. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.